Halo teman-teman, apa kabar? Di dalam ilmu ekonomi kita sering diajarkan teori manajemen dari barat. Namun, kalian tahu nggak sih kalau di Indonesia tuh punya konsep manajemen yang berasal dari nilai-nilai budaya Indonesia itu sendiri? Di video ini, saya Juni bersama Raja dan Ihab akan mengajak teman-teman semua untuk mempelajari konsep gotong royong sebagai konsep manajemen yang berasal dari nilai-nilai kearifan lokal di Indonesia. Cus, kita ke PAU. Halo teman-teman, kenalin namaku Juni. Di sini aku bersama teman-temanku nih di gedung PAU Universitas Gadjah Mada. Hari ini kita berkesempatan untuk mewawancarai Pak Anto, salah satu peneliti dari Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan. Nah, kita mau menggali nih terkait gotong royong dalam hubungannya dengan ekonomi kerakyatan. Tanpa berlama-lama, yuk kita langsung aja ke Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan. Yuk. Saya Anto, di sini sebagai peneliti. Jadi gabung di kantor ini mulai tahun 2007. Ini sudah berapa tahun ya, sampai lupa. Mungkin ya langsung masuk ke pertanyaan saja ya Pak. Yang pertama itu kami ingin menanyakan tentang sebenarnya ekonomi kerakyatan itu bagaimana sih Pak, bisa Bapak jelaskan? Ekonomi kerakyatan itu gagasannya sebenarnya simpel ya. Kalau dalam konteks Indonesia ini sebenarnya kami hanya mencoba mendorong agar sistem perekonomian di Republik ini berjalan sesuai apa yang diamanatkan oleh konstitusi, terutama di pasal 33 yang benar-benar bicara soal ekonomi ya. Kemudian di pasal 34 tentang kewajiban negara terhadap mereka yang dalam posisi kurang beruntung, tempatnya ngomong fakir miskin dan anak terlantar. Kemudian di pasal 28 itu soal kebebasan untuk berserikat, berkumpul, menyampaikan pendapat. Kemudian di pasal 27 jaminan soal penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, dan tentunya pasal 33. Jadi agendanya seperti itu. Keberpihakan terhadap rakyat dan yang mendorong supaya kebijakan ekonomi di Republik ini sesuai dengan apa yang sudah ditulis di konstitusi. Itu secara kalau bicara policy. Tapi kalau bicara soal akademik, ya kita yang namanya teori, praktek itu kan selalu berkembang ya. Kalau kita pakai terminologi ekonomi kerakyatan, mungkin padanan kata yang cukup pas yang kemudian bisa dipahami oleh banyak kalangan di level internasional itu ya demokrasi ekonomi. Nah di pasal 33 kan yang disebut juga terminologinya demokrasi ekonomi. Kira-kira seperti itu. Lalu untuk selanjutnya, untuk mengingat dari kami kan backgroundnya juga bukan soal ekonomi, dan sejauh dari yang kami tahu kan biasanya kebanyakan itu sistem-sistem ekonomi, teori-teori ekonomi dan manajemen itu banyak yang dikembangkan atau terpengaruh dari barat. Lalu kemarin itu kami menemukan tentang adanya gotong royong. Itu apakah gotong royong memiliki sebuah kaitan dengan sistem ekonomi yang dikembangkan di Indonesia, utamanya di sini tentang ekonomi kerakyatan itu apakah ada kaitannya? Gotong royong itu kan sebenarnya kalau menurut saya itu kan sebuah wujud partisipasi warga, partisipasi rakyat di dalam menjalankan aktivitas di lingkungannya. Hanya memang selama ini bisa jadi ya memaknai gotong royong itu masih di ranah sosial, gotong royong sosial. Sementara gotong royong ekonominya mungkin belum banyak dipelajari. Nah, sebagai sebuah kata gotong royong, ini kan wujud partisipasi, kebersamaan, kolektivitas. Nah, secara ekonomi sebenarnya ada satu bangun usaha yang mewadahi semua itu, yang namanya koperasi. Koperasi ini kan satu wujud wadah ekonomi bagi masyarakat yang dia sifatnya kolektivitas, kemudian mengedepankan kerjasama, dua itu, bukan yang sifatnya individualitas dan mengedepankan persaingan. Kalau kerjasama kan lawan katanya bersaing, kalau individualisme kan lawan katanya kolektivitasme. Itu mungkin kalau kita coba kaitkan gotong royong dalam sistem ekonomi. Meskipun praktek-praktek koperasi di Indonesia juga masih
namanya koperasi, tapi mode bisnisnya itu tidak jauh berbeda dengan perusahaan. Jadi yang mestinya dia kolektif, kooperatif, masih terbawa arus individualisme dan persaingan. Karena mungkin apa ya, secara keilmuan tidak banyak dipelajari, dan saya misalnya sejak sekolah, sejak kecil yang selalu disounding oleh guru-guru itu adalah bersaing. Anda ranking berapa? Anda ranking berapa? Dan untuk mendapatkan yang namanya prestasi kan mestinya bukan hanya ranking ya. Dan kalau untuk kita mendapatkan prestasi kan tidak harus bersaing. Bisa jadi saya punya prestasi di bidang A, Mas Ihab punya prestasi di bidang B, Mas Raja punya prestasi di bidang C. Saya yang kapasitasnya itu dan minatnya itu di ilmu sosial, nah mungkin punya prestasi di bidang matematik. Sementara kayaknya sistem pendidikan di kita belum menghargai atau belum mampu menangkap bahwa orang itu punya minat, punya bakat, punya kemampuan yang berbeda. Semuanya dipaksa untuk menjalankan semua dan indikator prestasinya menjadi tunggal. Orang yang pintar bermusik, pintar menggambar, melukis, zaman saya SD lebih tidak dihargai dibanding mereka yang pintar matematika. Nah, prestasi kan bisa macam-macam ya, tidak harus memiliki ukuran yang sama. Dan orang berprestasi, untuk mendapatkan prestasi kan tidak harus bersaing, bisa menggunakan metode bisa sama. Lalu kan tadi kalau yang saya pahami dari penjelasan Bapak bahwa ekonomi kerakyatan itu kan sifatnya itu seperti Indonesia kan menggunakan sistem ekonominya yang demokrasi begitu ya Pak. Itu kan kalau saya memahami sepertinya gotong royong ini adalah salah satu bagian dari demokrasi itu sendiri. Benar-benar gitu. Betul. Lalu sejauh mana sih apakah nanti bisa itu gotong royong itu dijadikan sebuah teori yang mapan untuk dijadikan sistem perekonomian yang untuk orang Indonesia? Sebagai sebuah, saya nggak tahu secara filsafat gimana. Saya kok tidak terlalu sepakat ya dengan sebuah teori yang mapan. Karena teori itu begitu dia mapan, ya sudah selesai kan. Ngapain dibahas lagi ya kan? Itu kok malah kayak agama, jangan jatuhnya. Teori kan diperdebatkan terus ya kayaknya. Tapi bahwa itu menjadi sebuah pokok bahasan yang mainstream, mestinya itu kita dorong ya. Dan gotong royong itu kan apa ya? Itu kan terminologinya di kalangan yang terbatas ya. Kalangan terbatas itu maksudnya adalah mereka yang ada di Jawa. Teman-teman kita di Pekanbaru ada terminologi yang berbeda. Di Papua mungkin ada terminologi lokal yang bagi saya itu harus diapresiasi, dimunculkan juga. Mungkin kita bisa cari satu kata atau apa yang menunjukkan semangat atau definisi yang sama dengan gotong royong, tapi itu berlaku atau menjadi kesepakatan bersama di setiap peradaban yang ada di Republik ini. Nah, misalnya teman-teman masyarakat adat Minangkabau, Melayu, Papua, Bugis itu punya semangat yang sama, punya apa ya? Punya perilaku seperti gotong royong, cuman mereka mungkin menyebutnya berbeda. Jadi itu menjadi bahasan secara keilmuan, itu menjadi bahasan yang patut dimunculkan juga. Maksud saya jangan sampai ide-ide apapun itu kemudian menjadi dominan dari satu tertentu. Kalau misalnya gotong royong kemudian disepakati menjadi terminologi bersama, it's okay. Tapi misalnya ada yang tidak setuju, mari kita cari padanan yang dalam bahasa Indonesia atau apa yang sudah diterima bareng-bareng. Karena itu ya namanya demokrasi kan memberi ruang pada siapapun untuk menyampaikan pendapat ya. Tapi apakah nanti itu memungkinkan Pak sejauh
pengamatan atau penelitian saat ini, apakah nanti mungkin ada semacam lembaga usaha yang skalanya lebih besar daripada koperasi? Kan kalau tahu saya koperasi mungkin bentuknya cuma sekedar desa gitu kan, tapi apakah nanti mungkin ada sebuah lembaga usaha yang dia memang berlandaskan kebersamaan demokrasi gotong royong semacam itu? Kalau kita mencari kemungkinan itu sangat mungkin, karena lagi-lagi koperasi itu dia adalah, kalau mau simple ya, dia itu bentuk usaha, dia mirip dengan, tidak ada bedanya dengan PT, CV dan macam-macam, hanya value-nya berbeda. Sementara kalau tadi disampaikan koperasi kan kecil-kecil, itu kan skala usaha. Jadi PT juga punya, ada PT yang skala usahanya kecil, mungkin dia hanya berusaha di satu desa tertentu. Tapi itu pertanyaan bagus, karena itu yang selalu ditanyakan. Mungkin nggak sih koperasi itu menjadi besar? Ada yang suka sepak bola nggak? Klub favoritnya apa di luar? Real Madrid. Iya. Apa? Sama. Sama. Real Madrid kalau milih presiden yang milih berapa orang? Pada saat Florentino Perez dipilih, itu satu stadion penuh. Jadi Real Madrid, Barcelona itu sebenarnya model-model kooperatif. Kalau di Jerman hampir semua kecuali klub sepak bola yang depannya namanya Red Bull itu koperasi semua. 51% kepemilikan klub itu oleh supporter. Simpel. Kalau mau cari contoh dari yang paling dekat dengan kita. Yang lain misalnya pernah dengar S Hardware, alat-alat tukang itu. Kalau di sini di Amplas lantai 2 atau di Jalan Solo, itu kan koperasi tukangnya Amerika. Banyak kayak itu. Kalau koperasi sektor keuangan tambah banyak lagi. Nestle, Efficient Flag itu koperasi peternak susu. Rabobank itu koperasi. Bahkan di Jerman setahu saya perbankan itu dimiliki secara kooperatif. Kemudian ya setengah lebih distribusi listrik di Amerika itu dijalankan oleh koperasi. Kalau di Spanyol ada Mondragon itu juga kooperatif. Nah, pertanyaan berikutnya di Indonesia mungkin enggak. Itu. Oke, tadi saya sampaikan perilaku koperasi di Indonesia itu, mungkin Indonesia itu satu-satunya negara yang mencantumkan kata koperasi di konstitusi. Mungkin juga satu-satunya negara yang punya kementerian koperasi. Mungkin juga negara yang ilmu dan praktek koperasinya paling berbeda. Makanya tidak, kalau nyari koperasi yang bagus di Indonesia itu ibarat kita mencari ada satu jarum jatuh di sana, itu kita suruh nyari itu wah susah banget. Sementara kalau di US yang bahkan kita kenal sebagai, saya kenal ya, enggak sebagai negara kapitalistik, tapi koperasinya kuat, apalagi di Eropa Barat. Kenapa di Indonesia kayak gitu? Itu ya urusan policy ya, kebijakan. Begitu Soekarno jatuh, salah satu undang-undang yang diubah adalah undang-undang koperasi. Berarti rezim Soeharto waktu itu sebenarnya melihat koperasi ini sebagai sosok atau unit atau apapun yang dia berpotensi untuk besar, dan karena dia berpotensi untuk besar, berpotensi juga untuk menjadi ancaman bagi rezim. Kalau situasi ekonominya menjadi demokratis, menjadi kolektif, maka ruang-ruang untuk melakukan eksploitasi itu menjadi lebih terbatas. Nggak ada cerita lagi kalau koperasinya besar-besar, nggak ada cerita lagi satu orang bisa punya tanah sekian puluh ribu hektar. Nggak ada cerita lagi kayak gitu. Mungkin saya bisa nangkepnya ada 2 poin yang di sini ya Pak, terkait gotong royong dan koperasi. Jadi mungkin yang gotong royong ya itu nggak bisa jadi term payung buat indigenous epistemic ya. Harus ada setiap warga-warga adat ini mencari esensinya lah dari, paling kalau kita bisa bilang kolektivitas adat gitu. Nah, mungkin nanti bisa dielaborasi lagi. Dan terkait koperasi ya, mungkin kita ini ada aspek historis lah ya yang ikut campur dalam perkembangan koperasi kita.
sementara kita lihat di luar operasinya juga jalan meskipun mereka tidak melabeli diri mereka sebagai negara yang langsung operasi gitu kan. Mungkin elaborasi yang bisa saya tangkap mungkin kayak gitu. Ya bisa jadi Amerika dan Eropa Barat ekonominya lebih gotong royong daripada kita. Nanti coba lebih Pancasilais daripada kita. Nanti coba teman-teman googling aja International Cooperative Alliance ICA. Dia secara rutin merilis 300 koperasi terbesar di, bisa cek 300 itu koperasinya apa saja, bergerak di sektor usaha apa, omsetnya berapa, jumlah anggotanya berapa, mencari gotong royong secara ekonomi ya kira-kira kayak gitulah. Sepertinya untuk kebutuhan itu sudah cukup Pak. Terima kasih ya Pak. Terima kasih. Nah, dari wawancara tadi dapat ditarik lagi kesimpulannya teman-teman. Menurut Pak Anto, frasa gotong royong itu sendiri tidak bisa digunakan di seluruh Indonesia. Di Pulau Jawa, Sumatera, atau Kalimantan misalnya, memiliki sistem kolektivitasnya masing-masing yang berakar kuat pada budayanya. Yang berbeda-beda juga, budaya yang berbeda dan sebagainya seperti itu teman-teman. Nah, yang kerennya itu nilai-nilai kebersamaannya ini memang berakar kuat pada budaya mereka masing-masing. Nah, mungkin segitu aja dari kelompok kami. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye.